Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darmayanti dengan NIM 51724011031. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Alfianita dengan NIM 51824011072. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sirona Asari, NIM 52024011150. Kali ini saya akan menjelaskan materi terkait gangguan metabolik. Nah, apa sih gangguan metabolik itu? Secara sederhana, gangguan metabolik adalah kondisi di mana proses kimiawi normal dalam tubuh terganggu, sehingga tubuh gagal mengolah zat-zat penting menjadi sumber energi atau bahan bangunan sel secara efisien. Ada beberapa kondisi medis yang disebabkan oleh gangguan metabolik, diantaranya adalah degenerasi lemak, protein dan karbohidrat, amiloidosis, dan gangguan mineral. Yang pertama, kita akan membahas terkait degenerasi lemak. Apa sih degenerasi lemak itu? Degenerasi lemak adalah akumulasi abnormal trigliserida di dalam sel parenkim, yang paling sering di hati. Ada beberapa penyebab utama terjadinya degenerasi lemak. Di antaranya adalah obesitas, diabetes mellitus, alkohol, dan toksin. Mekanisme terjadinya degenerasi lemak yaitu akibat terjadinya peningkatan asam lemak bebas yang masuk ke dalam hati, sehingga terjadi penurunan oksidasi asam lemak. Inilah yang menyebabkan gangguan sintesis apoprotein atau pengangkutan lemak menuju keluar sel menjadi terhambat. Selanjutnya, kita akan membahas terkait degenerasi protein. Degenerasi protein memiliki karakteristik, yaitu protein yang menumpuk dapat berupa protein endogen abnormal atau protein eksogen yang direabsorpsi. Morfologi dari degenerasi protein itu sering terlihat seperti tetesan kosinofolik, vakuola, atau massa amorf dalam sitoplasma sel. Contohnya seperti perubahan hialin dan maluribodies atau gumpalan merah yang abnormal, yang berdampak pada gangguan struktur sitoskeleton sel. Selanjutnya adalah degenerasi karbohidrat. Apa sih degenerasi karbohidrat itu? Degenerasi karbohidrat adalah penimbunan glikogen intraseluler yang berlebihan di dalam tubuh. Nah, ada beberapa penyakit yang memiliki kaitan terkait degenerasi karbohidrat, diantaranya adalah diabetes mellitus dan penyakit penyimpanan glikogen. Diabetes mellitus itu sendiri disebabkan oleh glikogen yang menumpuk di sel epitel tubulus ginjal, sel B Langerhans pankreas, dan kardiomyosit akibat gangguan metabolisme glukosa. Sedangkan penyakit penyimpanan glikogen adalah kelompok kelainan genetik yang disebabkan oleh efisiensi enzim yang terlibat dalam sintesis atau degradasi glikogen. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang amiloidosis. Apakah teman-teman tahu apa yang dimaksud dengan amiloidosis? Mari kita simak videonya. Selanjutnya, definisi dari amiloidosis yaitu sekelompok penyakit yang ditandai oleh deposisi ekstraseluler protein amiloid yang tidak larut. Kemudian sifat amiloid, tinjauan rinci terhadap gejala dan riwayat keluarga memberikan petunjuk diagnosis. Kemudian klasifikasi umum ada dua. Yang pertama sistemik, mengenai banyak organ atau jantung, ginjal, lidah. Kemudian lokal, terbatas pada organ tertentu, misalnya otak pada Alzheimer. Selanjutnya pada diagnosis yaitu pewarnaan kongoret atau menunjukkan warna hijau apel di bawah mikroskop cahaya terpolarisasi. Kemudian kita masuk dalam klasifikasi dan diagnosis amiloidosis. Klasifikasi utamanya yaitu ada dua, yaitu amiloidosis sistemik dan amiloidosis lokal. Amiloidosis sistemik melibatkan banyak organ, misalnya AL atau AA. Kemudian amiloidosis lokal yaitu terbatas pada satu organ, misalnya beta amiloid di otak pada Alzheimer. Diagnosis amiloidosis. Diagnosisnya yaitu yang pertama, biopsi jaringan, yaitu konfirmasi histopatologi. Kemudian yang kedua, pewarnaan kongoret, yaitu menunjukkan deposit amiloid berwarna merah bata dengan berefrekuensi hijau apel di bawah mikroskop cahaya terpolarisasi.
Materi gangguan mineral atau hemakromatosis terbagi menjadi 3, yaitu mekanisme, tipe, organ target utama. Mekanisme kerja dari gangguan mineral yaitu tubuh menyerap terlalu banyak zat besi dari makanan karena tubuh tidak memiliki cara alami untuk membuang kelebihan besi atau besi menumpuk di organ. Tipe gangguan mineral yaitu yang pertama herediter atau mutasi gen HFI, yaitu penyerapan besi usus tidak terkontrol. Kemudian yang kedua sekunder, misalnya akibat transfusi darah berulang. Organ target utama pada gangguan mineral yaitu hati, otak, dan mata. Masalah utama dari gangguan mineral yaitu gangguan pada protein ATP7B yang bertugas membuang tembaga ke empedu. Kemudian manifestasi klinis gangguan mineral atau penyakit Wilson yaitu yang pertama ada neurologis, hepatik, dan mata. Manifestasi klinis pada gangguan mineral atau penyakit Wilson yaitu yang pertama neurologis, yaitu tremor, kesulitan bicara, perubahan kepribadian. Yang kedua yaitu hepatik, di mana hepatik ini yaitu hepatitis akut sehingga gagal hati kronis. Yang ketiga yaitu mata atau cincin Kleisser-Fleischer atau CAS. Untuk penjelasan gambar yang ada di samping yaitu gambar ini adalah tanda klinis paling khas atau patognomonik, di mana yang dicari oleh dokter untuk mendiagnosis penumpukan tembaga secara visual tanpa harus melakukan biopsi hati terlebih dahulu. Saya akan membahas tentang dampak sistem gangguan metabolik. Dampak sistem gangguan metabolik terjadi atas 3. 1. Karena adanya kerusakan jaringan. Kerusakan jaringan itu seperti apa? Seperti akumulasi zat yang menyebabkan tekanan fisik pada sel dan stres oksidatif. Yang kedua, respon inflamasi. Respon inflamasi itu seperti tubuh menganggap akumulasi zat besi, contoh zat besi itu sebagai tanda benda asing yang menyebabkan peradangan kronis. Yang ketiga, fibrosis. Fibrosis itu adalah tahap akhir sebagai besar gangguan metabolik organ. Kita lanjut, metode diagnosis laboratorium. Ini bisa dilakukan dengan 3 cara. 1. Biopsi jaringan. Biopsi jaringan itu seperti pengambilan sampel untuk diteliti di mikroskop. Yang kedua, pemeriksaan biokimia. Ini terbagi atas 2. 1. Kadar ferritin dan saturasi transferin untuk besi. Yang kedua, kadar ceruloplasmin penyakit untuk Wilson. Dan yang terakhir adalah tes menggunakan genetik untuk mengonfirmasi penyakit keturunan seperti GSD. Lanjut, strategi pengelolaan dan pengobatan. Ini bisa dilakukan dengan macam-macam cara. Namun di sini saya akan memberikan 4 tips untuk pengelolaan dan pengobatan. 1. Diet. Diet itu seperti membatasi asupan zat tertentu yang rendah karbohidrat atau rendah tembaga pada Wilson. Yang kedua, terapi kelasi. Terapi kelasi menggunakan obat pengikat logam untuk membuang kelebihan besi atau tembaga melalui urin. Yang ketiga, flebotomi, pengambilan darah secara rutin. Yang keempat, transplantasi organ dilakukan jika adanya kerusakan organ seperti hati atau jantung. Kerusakannya ketika sudah mencapai tahap digagal total. Dari kesimpulan materi yang kelompok 8 bawakan, kami kelompokkan menjadi 3. 1. Gangguan metabolik mencakup spektrum luas dari degenerasi seluler hingga penumpukan mineral toksik. 2. Deteksi sejak dini. Itu penting karena banyak gangguan ini bersifat progresif namun
dapat dikelola. Yang ketiga, pemahaman patofisiologi pada tingkat sel yang membantu menemukan metode pengobatan yang tepat seperti diet, konsumsi obat-obatan, atau tindakan medis. Sekian dari PPT materi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.